Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah masih semangat di. Saya mau tes semangatnya sebelum memulai pembelajaran hari ini. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa yang akan dipimpin langsung oleh ketua kelasnya. Tapi sebelum itu silakan disiapkan terlebih dahulu, Nak. Sebelumnya, duduk siap. Sebelum kita memulai mata pelajaran hari ini, marilah kita membaca doa sebelum belajar. Doa dimulai. Silakan lihat di samping kiri dan samping kanannya. Apakah ada bangku yang kosong? Apakah ada teman yang tidak hadir? Ya, siapa yang tidak hadir hari ini? Ririn, kenapa? Kemana Ririn? Sakit, Bu. Sakit. Terus Ririn, siapa lagi setelah Ririn? Putri. Izin karena? Ada acara keluarga. Oh, ada acara keluarganya. Pergi di Bulukumba. Terus siapa lagi yang tidak hadir? Oh, 2 orang ya, alhamdulillah. Ternyata yang tidak hadir cuma 2 orang ya. Kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang sholat. Ada yang masih ingat pelajaran apa yang dipelajari sebelumnya? Coba angkat tangan. Yang angkat tangan dapat hadiah. Ibu hitung sampai 3. Yang angkat tangan 1, 2, 3. Ya, silakan Siti Fatimah. Pentingnya sholat dalam kehidupan sehari-hari. Iya, jadi tetap yang kemarin masih bab sholat, hari ini kita bahas hakikatnya sholat. Jadi, sholat yang kalian tahu ada berapa? 5. Ada 5, itu namanya sholat Wajib. Sholat wajib. Sholat wajib ada berapa? Berapa waktu? 5. Yang pertama. Yang kedua. 3. 4. 5. Nah, ini bab yang dibahas adalah sholat. Maka ibu sampaikan terlebih dahulu itu tujuan pembelajarannya. Jadi tujuan kita belajar hari ini tentang sholat. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pentingnya sholat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi harus kita tahu betapa pentingnya itu sholat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sholat itu bukan hanya tentang kewajiban. Kemudian yang kedua, siswa dapat memahami hubungan antara sholat dan keimanan, serta bagaimana sholat mempengaruhi perilaku dan moral seseorang. Silakan perhatikan layar di atas. Jadi ini pertanyaan pemantik. Menurut kalian, mengapa Allah mewajibkan sholat sebagai salah satu rukun Islam? Terus, bagaimana kewajiban ini berkaitan dengan keimanan kita kepada Allah? Jadi di sini ada 2 pertanyaannya, berarti ada 2 jawaban. Jadi perhatikan baik-baik pertanyaannya. Pikirkan apa jawabannya. Ada yang mau mencoba menjawab? Saya, Bu. Karena sholat adalah amal yang akan ditanyai di hari perhitungan nanti. Sholat adalah tiang agama, maka siapa yang mendirikan sholat berarti ia menegakkan sendi-sendi agama. Dan siapa yang menegakkan sholat berarti ia lebih meruntuhkan sendi-sendi agama. Betul sekali apa yang dikatakan Tiwi. Apa kata Tiwi? Menurut saya, salat bukan hanya sekedar gerakan seseorang ketika berdiri, ruku, sujud, atau bacaan yang diucapkan.
tetapi hakikat dari seseorang bila seseorang mampu menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Yang dikemukakan oleh Kesia. Beri aplaus untuk Kesia. Jadi sudah ada 2 orang teman kalian yang menjawab pertanyaan semantik. Ibu harap pertanyaan semantik berikutnya ada lagi beberapa siswa yang bisa menjawabnya. Baiklah, kita masuk ke materi inti. Yang pertama kita akan mempelajari tentang Salat. Jadi hakikat sholat itu, sholat adalah rukun Islam yang keberapa? Rukun Islam yang kedua. Ya, betul sekali. Sholat adalah rukun Islam yang kedua, yang wajib dikerjakan oleh semua umat Islam. Sholat merupakan bentuk ibadah yang paling utama dan menjadi tiang agama Islam. Melalui sholat seseorang Muslim dapat berkomunikasi dengan Allah, mohon ampunan dan rahmatnya serta mendekatkan diri kepada Allah. Mau sajikan sebuah video agar kalian bisa menggali masalah dalam video tersebut. Apa yang dapat kalian petik dari video pendek ini? Silakan matanya mengarah ke layar. Perhatikan dengan baik, nanti ibu tanya satu-satu. Kelihatan videonya? Karena sudah lihat videonya, mau katanya Ki, apa lihat yang banting-banting itu video? Orang apa itu? Orang apa? Satu orang dulu, angkat tangan. Orang apa? Ya silakan. Orang stres. Ada yang lain? Ya, orang Dari Allah. orang jauh dari Allah. Yang lain? Orang marah. Biasanya orang marah karena apa? Karena jauh dari Tuhan. Karena jauh dari apa? Lihat tadi itu yang banting-banting. Kursi apa lagi? Memecahkan kaca. Banyak sekali yang banting-banting. Itu kalau dihitung terlalu banyak kerugiannya. Tapi inti dari semua video tersebut karena tidak adanya keimanan di dalam dirinya. Padahal tadi tujuan pembelajarannya kalau kita sholat dalam kehidupan sehari-hari maka akan meningkatkan keimanan. Jadi yang biasanya marah-marah itu perlahan sudah jarang marah-marah. Karena kalian sudah mengerti tentang materi yang ibu paparkan tadi, maka silahkan mengerjakan tugas kelompok. Jadi di sini tugas kalian itu adalah memecahkan masalah yang ada dalam kertas ini. Silakan untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok tidur, kelompok 3 yang tidak tidur. Ya silakan berdiskusi dan memecahkan masalah yang. Jadi kelompok 1 ada masalah? Tidak, Bu. Jadi kerja nih. Oh, Masya Allah. Ya, kerjakan dengan baik. Apa yang kalian tidak pahami, silakan tanyakan sama Ibu ya, Nak. Ibu. Kelompok 2, bagaimana? Bagaimana? Sudah setengah jalan? Iya, Bu. Sementara dikerjakan juga? Iya, Bu. Ada masalah? Tidak, Bu. Ya, kalau ada masalah, tanyakan sama Ibu. Silakan dikerjakan dengan baik dan benar. Kelompok paling belakang, kelompok 3? Sementara dikerjakan. Sudah selesai? Tinggal naik. Oh iya. Ternyata yang selesai lebih dulu itu kelompok 3. Jadi Ibu minta perwakilan dari kelompok 3 untuk ke depan memaparkan materinya atau masalah yang pemecahan masalahnya, silakan. 1,
Siapa yang mau maju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu manfaat sholat dalam mengurangi stres dan tekanan hidup dari aspek psikologis. Apa yang membuat seseorang merasa lebih tenang setelah melaksanakan salat? Orang-orang yang beriman di hati, mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingat, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Apakah kalian merasakan perbedaan dalam kondisi mental sebelum dan sesudah salat? Jelaskan pengalaman pribadi kalian. Saya memperoleh keterangan dari Al-Quran bahwa salat yang berpengaruh pada perilaku sehari-hari adalah salat khusyuk. Selama ini saya juga memperoleh penjelasan bahwa salat disebut dapat menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Ini presentasi dari kelompok 3. Sempat ada dari kelompok lain yang ingin bertanya, silahkan. Dari kelompok 1. Oke, dari kelompok 1 silakan bertanya ke kelompok 3. Ada yang mau jadi perwakilan siapa? Oh iya, silakan. Pertanyaan dari kelompok 1 adalah, mengapa berserah diri kepada Allah dapat memberikan rasa damai? Menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Berserah diri kepada Allah dapat memberikan rasa damai karena beberapa alasan berikut. 1. Kepercayaan kepada takdir, mengurangi beban emosional, ketenangan dalam beribadah. Baiklah, tidak ada lagi yang ingin bertanya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ke kegiatan penutup ya. Jadi secara keseluruhan tadi materi tentang sholat, ada yang mau menyimpulkan tidak dari kalian, dari peserta didik? Silakan, siapa? Silakan Syadia Firsana Irma. Kesimpulan hari ini tentang wajibnya sholat. Seseorang dapat mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan bimbingannya dalam menjalani hidup. Baiklah, terima kasih atas waktunya Syadia karena mau menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ibu mempunyai lembar LKPD. Ini lembar LKPD bisa dibawa pulang, lembar kerja peserta didik ya. Jadi silakan dikerjakan untuk di store minggu depan. Menutup pembelajaran hari ini, kita belajar tentang apa tadi, Nak? Jadi apakah kalian sudah mengetahui hakikat sholat? Sudah. Apakah kalian sudah mengetahui manfaat sholat? Sudah. Alhamdulillah. Baiklah, pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang iman kepada malaikat. Terminologi di rumah tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah. Baiklah, sebelum Ibu tutup, ada pertanyaan refleksi. Apakah kalian menyadari bahwa sholat adalah perintah wajib bagi Allah? Ya atau tidak? Jawabannya cuma ya atau tidak. Apakah kalian menyadari bahwa sholat adalah perintah wajib dari Allah? Ya. Apakah kalian akan selalu berusaha untuk sholat tepat waktu? Ya. Apakah kalian akan merasa tenang setelah melaksanakan sholat? Ya. Baiklah, sebelum mengakhiri pembelajaran, terlebih dahulu mari kita bersama-sama membaca doa setelah belajar. Tapi sebelum itu silakan ketua kelas untuk menyiapkannya. Sebelumnya, belum siap, gerak. Selesainya mata pelajaran hari ini, marilah kita membaca doa sudah belajar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir bil-ilmi qalbi was'akmal bita'atika badan. Amin. Terima kasih atas perhatian kalian hari ini. Hati-hati di jalan, selamat sampai di rumah. Silakan maju dari sebelah kiri.